Udah belum? Udah.
surga, kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Kurang semangat. Begitulah. Shalom. Saya sudah melihat wajah-wajah yang sangat ceria pada sore hari ini. Jadi kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan memperlihatkan betapa senangnya kita bahwa Tuhan sudah lahir untuk kita. Kita akan menyanyikan lagu pujian. Mari kita sambut saja. Mari kita bangkit berdiri.
Waktu dan tempat dipersilakan.
Shalom. Puji Tuhan, saudaraku. Hari ini sangat cerah. Biasanya kita Natal pilih hari supaya kita tidak kehujanan, supaya firman Tuhan ini bisa kita terima. Mari kita baca di Lukas pasal 2 ayat 14. Dulu ya nanti dan nggak apa-apa ini biar aja. Tapi setelah itu aku bilang yo baru ganti ya. Karena ini panjang banget 2 jam gitu ya. Gimana 2 jam? Kembali 2 jam. Yang sampai lah ya. Kita baca firman Tuhan Lukas pasal 2 ayat 14 ya. Kita sama-sama ya. Saya hitung sampai 3. Lukas 2 ayat 14. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Siapa yang berkata ini? Siapa? Masa ragu-ragu? Malaikat. Jadi malaikat tidak ada yang bicara. Jadi Pak Lukas hanya meneruskan. Jadi yang berbicara ini malaikat. Jadi luar biasa karena dia malaikat yang berasal dari surga dan memberitahu ke seluruh manusia. Maka pemberitahuannya ini pasti tepat. Ya, pasti tidak berbohong. Pasti ini bukan abal-abal, tapi berita yang dari surga karena malaikat sendiri yang membicarakan. Dan kalau hanya hari ini mengatakan mana sih buktinya Yesus itu Tuhan? Saudara, kalau banyak minta bukti, tapi kalau tidak tinggal di pikiran dan menetap di hati, saudara akan celaka. Karena firman Tuhan mengatakan kepada orang Yahudi, Tuhan Yesus, kamu
karena engkau belajar banyak firman Tuhan, tidak tahu firman Tuhan, lalu kamu dapat masuk surga, tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada yang berbicara. Yang berbicara itu adalah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itulah yang harusnya kita terima. Seperti saat ini adalah berita itu disampaikan kepada malaikat, harusnya kita 100% percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, jangan minta bukti lagi. Mana buktinya? Wah, kayak orang seberang tanah, minta buktinya terus. Sampai tak kasih bukti itu di puluhan. Beberapa tentang bukti-bukti. Ya. Terus kemudian ayat-ayat itu tak bukti tak sampai buahnya itu buktinya. Lalu terakhir dia bilang apa itu? Terakhir itu 4 protes. Jangan percaya kepada bukti-bukti ini. Ajar itu. Ya, minta bukti sudah dikasih bukti, lalu bilang jangan percaya kepada bukti-bukti itu. Nah, saudara, kita tidak seperti itu. Tapi kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena kita menerima firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan ini menyatakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mengapa itu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi? Kok tidak kemuliaan Allah itu di bawah bumi atau melayang-layang? Kemuliaan bagi Allah melayang-layang. Benar? Mengapa itu penting banget ini? Kalau melayang-layang itu namanya roh. Yang gentayangan itu yang namanya roh. Jadi Tuhan kita bukan gentayangan. Jadi Allah kita ini adalah di tempat yang maha tinggi. Yaitu di mana? Itu adalah di surga tempat. Terus kemudian ini yang hebatnya, sudah kemuliaan di maha tinggi, lalu dan kesejahteraan dikasih di bumi. Itu luar biasa. Tidak ada nabi yang mengatakan kayak begini. Ya. Apalagi Tuhan mereka tidak ada. Dan ini adalah pernyataan yang 100% dari Allah. Oke, terus. Ya. Nah, subtema kita, ini kan temanya subtema kita. Ini ringan banget. Natal adalah waktu untuk menyebarkan keriangan dan damai. Jadi usahakan dalam Natal tahun ini itu kita menyebarkan kegembiraan, sukacita. Ya, jangan bikin gosip-gosip, berhentikan. Kalau ingin berhenti main gosip, itu WA-mu ditunggu sementara. Dulu tuh WA itu kan berusaha untuk kita, tapi lama-lama ditutup macam-macam. Ya, di situ banyak jebakan-jebakan aplikasi. Dan salah satunya itu adalah iblis menggunakan WA untuk menjebak anak-anak Tuhan. Ya, mari kita hindari itu. Dan hari ini kita mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang begitu maha tinggi, bahwa kita bisa seringkali melihat ambulan-ambulan yang begini, dan banyak orang protes. Oh, malah itu kan Semarang palsu itu. Apa yang ada dalam pelaku itu palsu itu? Ya nggak apa-apa, dikatain palsu, ya kan? Dan jadi masalah. Yang menjadi masalah itu apakah cemara itu kita sebar? Enggak, ya kan? Kita nggak sebar cemara. Jadi tidak ada anak-anak Tuhan yang datang ke sini masuk ke depan lalu halo cemara jawab kira-kira ya gitu kan? Waduh, tuh malah kita takut nggak ada cemara bisa ngomong, ya kan? Ini hanya menunjukkan keriangan. Itu nggak ada salahnya kok. Justru kalau ini diganti, ada patungnya, lalu ada burungnya, itu salah ya. Ya.
dan justru membuat kita kalau itu mengingatkan kemuliaan Allah yang begitu hebatnya. Itu kan gambaran kita yang tidak bisa menangkap kemuliaan Allah karena begitu dahsyat dan luar biasanya, sehingga kita mengadakan simbol-simbol yang seperti ini. Walaupun itu asalnya dari Katolik ya, dan orang Kristen mengikuti. Nah, saudara di sini mau mengikuti pakai pohon beringin ya nggak apa-apa, asalkan nanti tidak dipermasalahkan oleh pihak yang sekarang itu. Oh, itu kan beringin, kita pakai itu. Nggak apa kita. Ya, jadi ini saudara, ini menunjukkan bahwa lagu yang terakhir itu sebenarnya ekspresi diri kita bahwa Allah itu memancarkan kasihnya yang tiada henti, sehingga manusia itu menggambarkan seperti itu. Salah nggak? Ya nggak salah. Kalau itu ini tidak kita sembah, kalau toh nggak ada juga nggak apa-apa. Walaupun ada beberapa pendeta yang praktek nggak ada cemara, tapi diganti bambu itu. Wow, luar biasa. Ada yang komentar, wah luar biasa. Tapi yang anehnya bambu ya kayak pahlawan kita aja 10 November. Jadi aneh-aneh, akhirnya kembali juga ke sini ya. Oke, terus yang kedua. Nah ini coba kita bisa membayangkan pandangan langit yang berbintang kelap-kelip. Kalau di Jakarta, saudara nengok aja sampai siang sampai malam, mata kita sampai tidak ada kegiatan bintangnya. Ya, yang kelihatan itu cuma apa namanya awan yang gelap. Kira kita waktu saya tahun 2000 datang ke Jakarta itu satu, ini mau hujan ini kok berapa mau hujan? Ternyata begitu tahu dan masih biasa kira-kira seminggu itu pikiran saya itu kalau di daerah pasti hujan, ya, awan gelap, wah pasti kita nanti ada petir dan hujan. Ternyata enggak juga. Ya. Nah kalau saudara pergi ke daerah Gunung sana, ke tempatnya Pak Adi, masih bisa melihat bintang yang telah beri. Apalagi naik lagi ke Bogor, itu kalau saudara kalau ke Bogor jangan hanya wah Bogor bagus, kok malam-malam keluar lagi apa dan tengok lagi ada bintang yang telah beri yang luar biasa kegelapan itu. Apalagi ditambah meteor yang wah begitu indahnya. Kita jangan lupa ketika ingat itu adalah gambaran alam yang menyinari kegelapan itu, supaya apa di dalam kegelapan itu kita ingat bahwa luar biasa memang Allah yang menciptakan itu. Dan ketika kita tahu mengakui bintang dan meteor yang jatuh itu, kita langsung ingat itu adalah Tuhan Yesus yang menciptakan. Itu maksudnya. Yang berikut, ya, saudaraku, terus kemudian yang kedua lagi adalah setelah kita di Natal ini betul-betul membawa damai sejahtera, paling tidak di keluarga kita. Di keluarga itu belum tentu semua keluarga itu nyaman-nyaman aja kalau kumpul, gitu ya. Ada yang keluarga kalau kumpul ramai kayak perang, gitu ya. Tapi kalau keluar dari kampung pergi ke perantau, wah jadi kumpul-kumpulan, wah aku kangen tuh, ya sama-sama deh. Kangen. Tapi kalau kumpul ribut, ya ada nggak keluarga itu? Ada. Tapi itu kalau kita menaruh damai sejahtera itu dari keluarga kita, lalu merambat ke tempat yang lain, supaya setiap orang yang melihat kita itu betul-betul merasa apa namanya damai itu betul-betul ada dimulai dengan kita. Kalau misalnya saya bikin isu, saya nggak akan menghiraukan, paling saya cuma tudingan sama istri, aku dikatain orang itu ya kan? Jadi kalau kita positif aja, kalau kita ada isu atau gosip menimpa kita, wah berarti rezeki mau datang ini dan gitu. Jadi kalau saudara kemudian pulang lalu rame-rame saudara positif saya tambah senang. Artinya ya paling tambah rezeki berarti sebentar lagi ya.
apalagi orang Jawa itu banyak orang bilang, tanganku gatel, aku bagaimana sebelah kanan, dapat duit ini orang Jawa kan banyak modelnya gitu. Mau ini sebelah mana? Tidak ke kanan. Wah, dulu kamu digosikin orang. Terus kita balikin kiri. Bunyi kiri sekarang kanan kiri bunyi. Waduh, bahaya itu. Ini banyak model yang dilakukan begitu orang Jawa. Jangan ikuti model-model yang seperti itu. Ikutin jadi sebenarnya kita Tuhan itu tidak memberikan damai itu di sini ada perang lalu ada damai, berarti di situ ada tidak, karena damai itu tidak persoalan ada peperangan, ada permusuhan, itu tidak masalah, karena keadaan itu yang memberikan damai sejahtera itu adalah Tuhan, bukan kita. Seringkali kan kita yang menentukan damai sejahtera, padahal damai sejahtera itu adalah Allah yang menentukan. Kalau kondisinya perang, tetap ada kondisi yang perang. Saudara jangan mengikuti di juga orang Kristen nggak pernah nongol di situ. Orang Kristen banyak berani aja. Di Palestina juga banyak orang Kristen. Jangan dikira orang Kristen dan bom. Orang Kristen juga kena bom. Tapi kita nggak ngerti aja ceritanya. Tapi kalau saudara ngerti bahasa Inggris, saudara suka dengar dari sana banyak orang Kristen yang kena bom juga dan penduduk Palestina. Jadi jangan dikira Palestina itu mati saja. Jadi Palestina juga ada double card, ada Kristen, ada Katolik, ya kan? Ya, namanya perang. Ya, seperti itu. Jadi damai sejahtera ada. Bahkan orang-orang di Palestina yang Kristen itu malah katakan lebih dahulu daripada mereka memuji Tuhan. Oke, terus. Nah, ini ya. Jadi kedamaian itu yang dibutuhkan oleh semua orang itu, tapi jangan lupa kedamaian itu datangnya dari Allah. Jadi yang memutuskan damai dan tidak itu adalah Allah. Saudara datang kepada Allah. Jangan merasa kita atur dalam kedamaian itu. Kita atur tidur jam sekian, ya jangan memberikan HP, jangan memberikan ini ya, nanti tidak bisa. Kedamaian itu datangnya dari Tuhan. Dan oleh sebab itu kita cari Tuhan supaya saudara mendapatkan kedamaian. Oke, terus. Itu ikhlas. Ya udah pergi aja ya. Nah, dia pergi saudara. Ini di antara manusia yang berkenan kepadanya yang ketiga ini, supaya kita bisa menikmati damai di bumi itu adalah kita harus berkenan kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang mencari kedamaian kemana saja, itu sangat salah. Dan saya geli kalau di YouTube itu orang ini sedang pergi ke puncak gunung untuk mencari kedamaian. Saya geli gitu. Di gunung kok mencari kedamaian, nggak ada di gunung kedamaian. Yang ada itu paling hantu di situ, ya. Paling juga itu binatang buas itu. Dan paling tidak kesepian di sana. Mungkin kalau malam tidur nggak enak, berketakutan di sana. Mana ada kedamaian di atas gunung? Kedamaian itu adanya di hati kita, yaitu yang berkenan kepada Allah. Kalau kita itu berkenan kepada Allah, terserah mau di puncak gunung, mau di tempat lembah, mau di mana kondisinya. Kalau kita itu berkenan kepada Allah, maka itu damai sejahtera itu akan datang kepada kita. Gampang ya. Jadi kita lanjut, kan masih belajar. Oh, betul. Ayo. Ini masalahnya. Jadi kita bagaimana caranya supaya kita bisa menyampaikan cara damai dalam hidup kita dan yang berkenan kepada Tuhan.
salah satunya itu adalah senyum. Nah, nggak usah mahal-mahal beli. Semua di sini siapa yang tidak punya mulut, angkat tangan. Jadi kalau punya mulut ya, angkat tangan. Jadi kita hanya senyum aja, dan orang Indonesia terkenal di dunia senyumnya. Tapi kalau saudara senyum dengan orang bule yang orang Rusia, itu saya baca artikelnya, saya lihat mengapa orang Rusia itu tidak pernah senyum dengan orang, nggak senyum gitu. Jadi kalau ada orang yang mau jatuh kayak di depan itu silakan, dia tidak akan berpikir, dia tidak akan bertindak, lihat aja enggak. Jadi dia apalagi dia takut lagi, apa itu jatuh aja, ya kan? Udah lewat. Ya. Yang perempuan juga begitu, karena dia ada kebiasaan tidak akan senyum kepada orang yang tidak kenal. Ya. Tapi di Indonesia kenal nggak kenal senyum, itu luar biasa. Tapi jangan senyum tersenyum, saudara. Kalau senyum itu, kalau waktu saya beli air itu, orang laki-laki itu datang umurnya nggak ada lah 40-an, lalu dia senyum sambil. Nah ini baik senyum. Terus saya lihat, ngapain dia senyum di jalan itu? Ternyata ada ibu itu, dua itu memperhatikan saya. Pak, itu gara-gara sok, Pak. Hah? Gara-gara sok kayak begitu? Iya itu Pak, jadi belum maunya gitu, ternyata apa namanya berangkrut itu, jangan-jangan itu istrinya juga musik ya. Makanya di jalan ya senyum dan tangannya gitu. Jangan kayak gitu ya. Wah ini kalau ada orang Kristen yang kayak gini, paling nomor satu ini dulu, doain dulu. Ini kebablasan senyumnya, doain. Nah, tapi kita maunya ya senyumlah dengan tetangga kita, senyumlah. Ya. Walaupun kadang-kadang senyum kita itu tidak diterima oleh tetangga kita, ya nggak apa-apa, gitu. Dan menurut firman Tuhan itu bahwa Tuhan itu suka senyum. Ada ayatnya di situ, bahwa ayatnya itu kan seringkali mengatakan Allah bersuka cita. Itu senyum, bukan hanya senyum aja, tapi dia menunjukkan sukacita. Jadi Allah itu suka. Bahkan kalau di Ayub itu, setelah Ayub itu kalah dalam pergulatan dengan 3 temannya itu, dan kemudian Ayub itu mengoreksi pernyataan terhadap Allah. Terus kemudian Allah melihat keberhasilan Ayub itu dengan senyum, dengan tertawa. Ya, cuma kita aja yang kadang-kadang di bahasa Indonesia beda dengan bahasa Ibrani-nya. Kalau secara bahasa Ibrani ke 40 pendeta kita tetap ya bahasa Ibrani-nya. Nah kalau bahasa Jawa ke situ ya, kalau bahasa Jawa itu Pak Abe. Kalau saya juga karuan bahasanya di pasar ke bilang Jawa, kampus dari udah nggak bisa, apalagi di Jakarta udah kebiasaan ngomong bahasa Indonesia udah gak jelas ya. Tapi saya berusaha supaya maksudnya itu bisa tersampaikan. Oke, saudaraku, hari ini Michael itu sedang mempersiapkan ini supaya minggu ini bisa berjalan dengan baik. Jadi fokus, kemudian di BDA di sana karena barangnya yang baru dengan komputer yang lama nggak sinkron ya, seperti kita kalau dicangkok dengan itu kita ada masalah ya sama komputer itu begitu. Wah, di kondisinya gimana kalau nggak tanpa kurang itu beli ini, kita beli sampai di sini gimana, nggak nyambung juga Pak, langsung itu kita beli, minggu ini sudah berusaha untuk tampil kayak gini. Tapi saudara tahu perjuangannya sudah, kita hanya menghitung tapi tidak ada bukan kaki. Jadi tapi sudah yang silakannya saya menulis buku, ada 7 buku saya yang tertulis itu ada yang 100 halaman, ada yang 44 halaman, ada yang
70 halaman nggak ada semua. Dia bilang, gimana kau? Ini tulisan tuh mana ini? Kau terhapus bro. Wah ampun. Ya Pak, relain aja. Kalau ada relain, saya berbulan-bulan nulis ini. Waduh, gitu loh. Dan saya berharap tahun depan ini ada satu lagi saya pilih. Ada 7 gitu loh. 7. Oh ampun, ini judulnya diganti aja lah korbannya. Damai sejahtera lah. Kenapa? Nah, saya sudah damai sejahtera di bumi ini sudah berminggu-minggu persiapan. Tapi pada waktu mau berkhotbah 2 hari kemarin itu catatan tulisan saya habis semua. Gagal ada 7 tulisan saya matang semua begitu. Terus apa memang saya harus marah-marah? Ya gimana sama kemudian juga berusaha keras supaya ada kita bisa lihat ini, tapi sisi yang lain itu menghapuskan tulisan saya. Jadi ya udahlah, Tuhan sudah mengatakan kami sejahtera, ya udahlah, lain aja. Berapa bulan itu kata saya habis semua. Jangan. Tapi saya puji Tuhan, ada satu yang saya tunda. Ketika saya print, kemudian saya kirim ke anggota itu, di presisi itu tidak saya hapus. Terus kemudian saya kata, waduh, dan kalau itu hilang, terus kemudian betul-betul disetujui oleh offset. Apa yang saya kasihkan? Kan saya namanya bohong ini. Wah, silakan itu bisa kan? Coba bukan dikasih ada bukan yang ada. Ya udahlah, saya lagi itu saya mau tulis lagi kan. Tapi yang satu ini selamat karena sudah saya kirim. Ya, saudara kalau kita nurutin emosi, nurutin itu, wah nggak bisa berkhotbah malam ini. Bagaimana dalam sejahtera? Tapi Tuhan sudah menolong saya yang seperti itu. Dan sampai lain ada apa tulisannya itu ya saya lain. Kalau nggak begitu saya nggak bisa menerima damai sejahtera loh. Saya namanya bohong dong. Jadi sebelum saya sampaikan saya sudah mengalami dan itu oleh sebab itu kita tetap bergantung kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, hendaklah kita berusaha supaya kita itu berkenan kepada Allah, ya kan? Buku 7 hilang, terhapus tidak apa, itu usahakan berkenan kepada Allah. Saya tak ada barang itu. Aduh, ya udahlah, memang seperti itu ya. Ya, hilang sudah, tapi tidak ada masalah. Saya masih ada apa? Saya mau menulis lagi, ya gitu. Oke, ini terus saudara. Poinnya. Sudah habis jadi 2 jam jam saya. Amin. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini sehingga kita bisa menikmati anugerah Tuhan dan Tuhan menolong kita sampai detik ini. Terima kasih untuk kehadiran saudara dan saya percaya saudara juga berdoa untuk saya, walaupun doa yang saudara panjatkan saya tidak tahu, tapi saya juga tetap berdoa pada saudara yang saya kenal. Saya berdoa untuk tetangga saya berdoa untuk teman-teman saya, baik teman yang jauh maupun teman yang dekat dan teman-teman yang saya punya grup tetap saya doain ya. Karena kalau mereka berdoa, saya berdoa untuk mereka, pasti mereka akan ingat kepada saya dan mereka juga akan berdoa untuk saya. Dan itu kami boleh menjalani hidup dengan baik. Ya, kiranya Tuhan itu memberkati Pak Abed, silakan ke depan Pak untuk berdoa. Itu nanti dikasih ya. Nanti dikasih banyak Pak Abed ini. Karena dia Pak ini juga berbandingan pembukanya kapan? Ya, oke. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengingat betul betapa bahwa Natal itu adalah kabar sukacita bagi
dunia ini, di mana dunia yang gelap, tidak ada kepastian akan keselamatan, dan Tuhan Yesus turun ke dunia untuk lahir menjadi manusia, kemudian dipersiapkan untuk disalibkan. Dan kami adalah orang-orang yang menyintai peristiwa itu, dan tugas kami adalah seperti firman Tuhan, seperti yang dijelaskan oleh Bapak ini. Kami harus juga menjadi saluran sukacita itu kepada orang lain. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk senyum, menyapa, mendoakan, mengasihi, dan itulah yang kami mau lakukan seperti yang dijelaskan oleh hamba-hamba kami. Dan pakailah kami Tuhan seperti pesan Natal yang sudah disampaikan kami, karena kami adalah hamba. Berkati Pak Lukas yang sudah mengingatkan kami akan tugas kami sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Albert. Silakan yang bertugas untuk melanjutkannya. Baik, kita telah mendengar firman Tuhan. Juga saatnya kita akan melakukan penyerahan diri. Lampu-lampu bisa dimatikan dan penyerahan diri. Kita akan menyanyikan pujian Allah Kudus. Yang telah disiapkan bisa diberikan.
40 sebagai perwakilan dari koordinator Jabar. Dipersilakan. Penyanyi yang ketiga dinyalakan oleh Bapak Sadrak Mengatuna sebagai perwakilan Jabar. Dipersilakan. Penyanyi keempat akan dinyalakan oleh Bapak Yohanes sebagai perwakilan dari jemaat GKI Sini. Penyanyi yang kelima akan dinyalakan oleh saudara Melkias sebagai perwakilan dari pemuda-pemudi GKI Sini.
persembahan yang kita berikan. Sepertinya sejak gedung gereja ini berdiri dan kita merayakan perayaan Natal, baru kali ini saya menyampaikan kata sambutan. Terima kasih kepada Tuhan kita berhasil melaksanakan perayaan pada malam hari ini, dan banyak sahabat kami yang datang, terutama untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak Pendeta Pro dan keluarga, sahabat lama kami Pak Pendeta dan ayahnya tidak bersama keluarga. Salam juga semua sahabat kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Saya ini waktu pertama kali main di sini ada murid sekolah minggu saya. Sekarang mungkin mereka ada yang sudah punya cucu kali ya. Tapi saya tetap dipanggil Kak Adri, awal muda. Terima kasih atas kedatangannya ya, dan teman keluarga dan saudara-saudara semua, Ibu Pendeta juga. Kiranya Natal malam hari ini boleh kita amini dalam hidup kita sehari-hari. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi hadir di bumi dalam hati kita, mendatangkan damai sejahtera buat kita semua, memberikan kekuatan baru dalam menjalani hidup ini dan menjalani tahun yang baru. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih.